Halo, selamat sore. Bisa kedengeran suara saya? Iya, ini kayak koneksinya agak jelek ya. Iya, koneksinya putus-putus ini. Ini udah jelas ya, Mbak ya? Ya, ya, agak-agak gimana gitu, agak putus-putus. Oh ya, suara saya masih agak putus-putus ya? Iya, oh, oh. Suara saya putus-putus nggak? Enggak sih, lancar sih, Kak. Oh, oke, oke, oke. Ya, Wah, akhirnya kita bisa live bareng ya, Mbak ya? Ini saya panggilnya ya, Mbak. terserah deh. Yang penting jadi panggil Mas aja. Ini Oh Mbak gitu. siapa ya? Mbak Ya, Mbak Ida. Ida. Oke, Mbak Ida. Silakan mau dipanggil Mbak boleh, mau dipanggil Kak boleh, dipanggil Bu boleh gitu. Oh, atau kita langsung ke tanya jawab aja ya? Oh, boleh ya? Nah, tanya jawab aja ya. Biar langsung, karena pertanyaannya kayaknya banyak. Nanti supaya bisa dijawab semua. Biasanya 1 jam nggak cukup nah nanya tanya jawab. Ya, Em, ini tadi mungkin yang banyak yang belum tahu ya. Pasti itu istilah asli booster itu sendiri. ya. Jadi kalau ini kedengeran suara saya jelas? Jelas. Oke, ya. Jadi ASI booster itu apa ya? Kan bahasa Inggris ya, ASI air susu ibu jelas. Booster itu tuh seperti yang meningkatkan jumlah ASI tersebut. Nah, memang dipercayai beberapa tanaman atau di beberapa makanan itu mempunyai khasiat ASI booster. Misalnya yang sering kita ketahui adalah katuk misalnya, atau mungkin untuk daerah-daerah tertentu seperti di Sumatera Utara mereka punya daun atau sayuran yang disebut dengan bangun-bangun atau terbangun. Itu di istilah itu disebut dengan galakto apa ya, laktos. Jadi dia itu menghasilkan sebagai ASI booster. Tapi sebenarnya ASI booster itu beneran ada atau enggak sih? Nah, itu yang perlu kita teliti karena untuk apa namanya menghasilkan air susu ibu tentunya tidak hanya ditentukan oleh komponen atau makanan tertentu, dibutuhkan juga gizi seimbang dan juga cairan yang cukup banyak untuk menghasilkan ASI itu. Nah, namun karena dipercaya khasiatnya demikian sehingga muncullah istilah ASI booster itu tadi. Jadi dapat meningkatkan produksi ASI katanya. Namun ya, lagi-lagi saya bilang ASI itu multifaktor, nggak cuma ditentukan oleh satu komponen makanan. Sehingga sebenarnya ASI booster itu juga kurang tepat penggunaannya. Namun kalau dibilang itu dapat berkhasiat tinggi antioksidan misalnya, tinggi serat dan itu dapat meningkatkan produksi ASI ya bisa saja. Tapi kalau istilah ASI booster yang dimaksud hanya karena minum itu atau mengkonsumsi itu ASInya jadi banyak itu yang sebenarnya kurang tepat juga. Walaupun itu umum digunakan atau dipasarkan gitu ya supaya ibu-ibu lebih paham gitu. Ya, Oh ya, istilahnya itu. paham. Terluas banget ya, Mbak ya. Baru tahu ya. Nah, yang banyak sering apa kata masuk itu tentang Mbak, asal saya apa ya konsumsi kita ya kayak gitu kan. Itu banyak banget yang masuk ya seperti itu. Ini ada solusi. Iya, jadi Bunda ASI itu multifaktor ya. Jadi Bunda, walaupun memang yang pertama itu adalah asupan, tentunya asupan yang cukup, tidak kurang, itu tentunya akan meningkatkan produksi ASI juga. Disertai dengan konsumsi air. Ya, konsumsi air yang dimaksud ini bukan berarti Bunda harus mengkonsumsi 1 galon gitu air setiap hari, tapi komponen-komponen makanan yang itu dia tinggi air. Misalnya sayur-sayuran dengan kuah yang melimpah itu juga turut serta dikonsumsi. Kemudian buah-buahan yang banyak airnya. Kemudian juga makanan-makanan yang lain yang dia tentu kadar airnya banyak. Itu untuk dari sisi nutrisinya. Namun lagi-lagi ASI itu produksinya multifaktor, faktor stres juga mempengaruhi. Jadi ini produksi ASI. Kedengeran nggak ya? Sempet nge-lag tadi kayaknya. Ini tadi barusan putus ya. Dan ini udah mulai jelas. Ya, gitu ya. Jadi nggak cuman konsumsi, tapi juga faktor stres juga harus
perhatikan, karena yang namanya produksi ASI itu nggak melulu hanya makanan yang dikonsumsi oleh bunda gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya makanan spesifik tertentu, asal itu bergizi seimbang, cukup cairan, cukup istirahat, dan juga menjaga stres. ASI itu sebenarnya sangat sangat bisa diproduksi dengan banyak. Begitu. Kalau alternatif untuk ASI emang benar-benar tidak keluar itu gimana ya Mbak ya? Kalau jadi ASI saya nggak benar-benar nggak keluar Mbak. Ya, ya, jadi memang pada orang-orang tertentu memang ada mengalami sumbatan atau hambatan dalam memproduksi ASI ya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu banyak dalam populasi, sehingga kita perlu cek lagi apakah frekuensi diberikan ASI-nya atau dihisap putingnya itu sering atau tidak. Karena kalau misalnya tidak sering, maka hormon oksitosin itu yang merilis produksi ASI itu juga akan sedikit. Kalau sedikit ya produksinya sedikit. Jadi memang perlu sering-sering diberikan. Memang ini sangat umum bagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, apalagi ini anak pertama, akan mengalami kebingungan. Pada jam-jam pertama begitu anak dilahirkan, ASI sama sekali tidak keluar misalnya. Dicoba berapa kali sampai mengalami kesakitan juga tidak keluar. Itu sebenarnya sangat-sangat umum terjadi, apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan. Sehingga support dari orang sekitar itu sangat diperlukan jika memang ibu punya punya cita-cita atau punya keinginan memberikan ASI eksklusif secara dini ya, secara dari awal ya. Ini kok putus-putus. Kedengeran suara saya? Bisa? Ya, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal jangan menyerah bunda, tapi kalau misalnya pada populasi tertentu yang tadi saya bilang memang secara fisiologisnya tidak bisa memberikan ASI, adanya sumbatan dan lain sebagainya, ya susu formula pun tidak buruk gitu. Jadi untuk orang-orang tersebut ya berikanlah susu formula, karena kan tetap bayi itu tetap harus diberikan nutrisi ya, walaupun memang dia punya waktu cadangan makanan waktu saat dia di perut ya, waktu hamil, tapi pada saat dia lahir ya tentunya dia juga butuh nutrisi. Sehingga kalau tadi kondisinya seperti itu, sikonnya seperti itu ya, susu formula ya tidak buruk juga untuk diberikan kepada bayi baru lahir. Tapi bukan berarti saya bilang saya endorse atau segala macam ya, tapi intinya kita harus mengevaluasi kondisi ibunya gitu ya. Kalau memang punya keinginan yang, pokoknya saya mau ASI, ya dicoba, karena memang Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Itu kalau misalnya nggak diisep, ya oksitosinnya nggak rilis, air susunya juga terus diusahakan terus, dilakukan pemijatan, maka ya nanti juga, air susunya juga akan keluar. Gitu. Ya. Iya. Jadi itu ya solusinya ya Bunda ya. Jadi menjawab banget ya tadi jawabannya dari. Nah, kemudian untuk pantangan makanan, ada nggak sih pantangan makanan oleh menyusui kayak gitu loh? Jadi nggak boleh ini, nggak boleh makan itu. Takutnya kan mempengaruhi produksi. Itu cuma mitos, boleh makan apa aja terserah. Iya. Iya, jadi beberapa daerah mungkin memiliki kepercayaan bahwa makanan-makanan tertentu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Namun dari ilmu gizi sendiri tidak ada pantangan selama itu makanannya aman, sehat, dan memenuhi kaidah kepercayaan tertentu, misalnya halal, itu tidak ada pantangan, bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu ya. Jadi nggak ada pantangan gitu, nggak boleh makan ini, jadinya seperti ini, nggak boleh makan itu ya, selama makanan tersebut dapat ditoleransi oleh tubuh ibu. Misalnya dia suka makanan yang pedas, tapi beberapa kali kalau makan yang pedas itu diare. Nah, sebaiknya hindari makanan yang pedas. Atau makanan-makanan lain yang itu mungkin akan mengganggu kesehatan ibu, ya sebaiknya makanan tersebut dihindari. Karena kalau ibunya sakit, maka produksi ASI juga akan kacau ya, akan mempengaruhi, dan itu juga akan mempengaruhi kondisi bayi yang menyusu ke ibunya gitu. Oke.
Jadi tadi ada saya sempat baca itu uh, Mm-mm. ya Mbak ya, jadi itu mempengaruhi ASI kita atau Puting lecet ya? Iya, puting lecet itu ya ini kalau saya bilang pada populasi ibu yang menyusui itu 90% mengalami puting lecet ini ya. Jadi itu tidak mempengaruhi produksi ASI, cuman memang kurang nyaman bagi ibu karena kan yang namanya lecet itu kan perih ya. Jadi itu tidak ya. mempengaruhi produksi ASI, tetap berikan ASI. Ya memang agak berjuang memberikan ASI itu tidak mudah ya, saya akui tidak mudah karena memang perlu mengalami yang lecet-lecet tadi, tetap diberikan ASI, tetap bayinya menyusui karena itu yang akan secara alami menyembuhkan lecet itu tadi gitu. Jadi nggak mempengaruhi produksi ASI ya. Iya. Mm-mm. Oh, jadi udah nggak perlu takut. Sebenarnya masih bisa diobati ya dan nggak begitu mengganggu. Tapi karena mengganggu ya, cuman kita harus tetap ngasih seperti itu ya Mbak ya. Iya, iya betul. Tadi kan udah kita sebut tentang makanan yang mempengaruhi atau enggak ya. Untuk pola makan sendiri, Iya, pola makannya itu seperti biasa, tiga kali makanan utama, 3 kali selingan. Namun perlu diperhatikan ibu-ibu karena baru melahirkan, terus alasannya babynya supaya asinya keluar. Tapi kita juga perlu pilih-pilih ya makanannya yang seperti apa. Tentunya kurangilah makan makanan yang itu dia tinggi gula atau dia itu tinggi karbohidrat. Karena sebenarnya itu tidak terlalu banyak apa ya, tidak mempengaruhi secara besar untuk produksi ASI. Justru ibu-ibu menyusui disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein. Tinggi protein itu sebenarnya gampang aja Bunda, yang kacang-kacangan, kacang rebus, kacang ijo, kacang kedelai, kacang apa mete, jagung-jagungan itu tinggi protein. Itu untuk yang tumbuh-tumbuhannya atau mungkin konsumsi hewaninya ditingkatkan ya. Jadi beberapa memang ada yang istilahnya susu menyusui, itu membantu ibu untuk apa namanya memproduksi ASI. Nah, itu juga boleh dikonsumsi jika diperlukan. Jika ibu-ibu merasa kok kayaknya saya kurang nih asupannya, itu juga boleh dikonsumsi. Jadi bukan makan karbonya yang banyak, tapi proteinnya gitu. Kalau karbonya yang banyak nanti larinya ke ibunya, dietnya nanti susah lagi. Gitu. oke, wah menarik sekali ya materinya. Hmm. Dia untuk selama menyusui, apakah memungkinkan untuk ibu hamil lagi? Nah, selama menyusui, apakah memungkinkan ibu hamil lagi? Nah, dalam dunia kesehatan reproduksi, kita mengenal istilahnya lactation amenorrhea method. Jadi, itu metode kontrasepsi pada saat ibu menyusui. Namun, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya apa? Yang pertama-tama adalah dipastikan ibu memberikan ASI eksklusif saja. Ya, jadi tidak ada memberikan susu formula atau yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dipastikan ibu memberikan ASI itu dengan cara langsung, tidak dipompa, ya, karena Oh, itu mempengaruhi. Nah, kenapa? Kalau kita memberikan ASI, ya ibu-ibu memberikan ASI itu ya awal-awal ya 10 jam sehari bisaan ya. 6 jam itu dari pagi ke siang, 4 jam pada saat malam begadang-begadang. Itu totalnya 10 jam diisep terus. Nah, secara natural itu akan menghentikan ovulasi ya, ovulasi itu dalam siklus menstruasi. Nah, kalau kita tidak siklus ovulasi kita berhenti, otomatis menstruasi kita juga terhenti. Nah, kalau menstruasi kita terhenti, maka pada saat dibuahi itu ya tidak terjadi kehamilan. Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi, jika misalnya ibu pada usia anaknya sudah usia 3 bulan dan siklus menstruasinya sudah kembali normal, maka metode ini sudah tidak efektif lagi. Ya, ini efektif memang 6 bulan pertama, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau dia misalnya 3 bulan pertama udah haid gitu ya, ya berarti ini sudah tidak efektif lagi. Tetap harus menggunakan metode lain untuk mencegah kehamilan gitu. Jadi
LAM atau lactation amenorrhea method ini memang secara natural, lagi-lagi Tuhan menganugerahkan metode yang sangat murah dan natural kepada ibu-ibu yang baru melahirkan agar tidak segera kebobolan. Caranya seperti itu, ASI eksklusif. Memang kenapa sih ASI eksklusif itu sangat 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 dianjurkan dan kita endorse mati-matian dari orang kesehatan. Pertama buat anaknya yang tentu ya, yang kedua buat ibunya. Apalagi ibunya itu memang punya planning pembatasan jarak kelahiran. Ini sangat penting gitu. Tapi kalau misalnya kenapa ya saya 3 bulan, anak saya baru 3 bulan tapi saya udah haid. Nah itu karena mungkin pada saat memberikan ASI, moms itu tidak terus-terusan diisap oleh putingnya diisap oleh bayi, tapi bisa jadi dipumping, metode pumping gitu ya. Kemudian ASINya disimpan di refrigerator atau di kulkas. Nah maka ya kemungkinan tidak 6 bulan ini, tapi 3 bulan ini sudah siklus menstruasinya sudah balik. Nah, kalau sudah seperti itu, pada saat berhubungan seks, tentunya perlu pengaman yang lainnya, tidak lagi dapat mengandalkan metode LAM ini. Gitu. Banget ya, ini tadi barusan ada yang agar tidak stres. Iya, jadi untuk tips biar ibu menyusui tidak stres, yang pertama itu adalah ibu tidak perlu membandingkan jumlah produksi ASI ibu dengan jumlah produksi ASI orang lain. Yang perlu dibandingkan adalah jumlah produksi ASI ibu dari hari ke hari, dievaluasi. Misalnya pada hari ini kok jumlah produksi saya turun, apa karena saya kurang makan atau saya kurang minum, itu yang perlu perhatikan. Yang kedua adalah dukungan orang terdekat memang sangat penting ya. Jadi dukungan suami, kemudian dukungan mertua atau ibu mungkin ya, atau orang-orang terdekat yang ada di rumah untuk tetap terus memberikan ASI eksklusif itu akan mempengaruhi psikologis ibu, termotivasi dan akhirnya ya lagi-lagi dia dapat memproduksi ASI eksklusif atau memproduksi ASI itu. Tapi kalau misalnya tidak ada dukungan, dia juga membandingkan diri dengan orang lain, terlalu banyak membaca sumber yang belum tentu jelas kebenarannya, itu akan menimbulkan stres. Stres itu sebenarnya yang memicu hormon-hormon yang tadinya seharusnya berjalan dengan baik, jadinya kacau, termasuk tadi adalah oksitosin untuk memproduksi ASI juga kacau. Jadi itu aja sebenarnya moms, tidak ada yang harus gimana-gimana, karena ini ASI murah gitu ya, semua orang wanita kita semua dikaruniai kelenjar mamae, payudara, dan kita semua dianugerahi hormon itu untuk bereproduksi dan juga untuk memberikan perawatan bagi bayi kita, siapapun bisa, apapun kondisi perekonomiannya, apapun jenis makanannya, itu sebenarnya bisa kita tetap memberikan ASI secara eksklusif. Begitu. Jadi kuncinya nggak perlu dengerin omongan negatif ya, betul ya. Ya nggak ada ya. Diharapkan pertanyaan yang lain mungkin baiknya tahapan memberikan ASI eksklusif. Iya. Jadi kapan seorang bayi itu diberikan ASI? Ya sedini mungkin. Begitu dia dilahirkan memang ada namanya inisiasi menyusu dini. Jadi memang sedini mungkin itu inisiasi menyusu dini dilakukan. Apabila memungkinkan, pada rumah sakit tertentu itu ada orang atau penolong, mungkin bidan yang membantu seorang ibu yang baru melahirkan agar melakukan inisiasi menyusu dini. Tujuannya apa? Agar bayi itu dia familiar dengan puting ibu. Ya, dan kalau udah familiar dengan puting ibu, maka nanti pada saat ASI yang keluar pertama itu kolostrum ya. Jadi sebelum air yang putih itu keluar, air susu ibu itu keluar, nanti ada cairan kuning agak pekat ya, itu yang keluar pertama kali. Itu sangat baik, kolostrum itu sangat baik diminum oleh bayi yang baru lahir karena itu dapat meningkatkan imunitas bayi. Makanya kalau misalnya menyusui itu kolostrumnya jangan dibuang, yang pertama-tama itu langsung diminum oleh bayi. Jadi sedini mungkin kalau misalnya belum keluar ya terus tetap secara rutin dicoba untuk diberikan ASINya kepada bayi supaya tetap dihisap dan supaya nanti produksi ASINya cepat meningkat gitu sehingga dia cepat keluarnya.
Kedengeran suara saya? Kedengaran kok Mbak. Oh, iya iya iya. Ini kayaknya yang Mbak Mbak Dia ya, Mbak. Sorry. Tidak. Oh, Mbak Ida kebalik. Mbak Ida kayaknya putus-putus di saya deh. Atau di Oh, audiens, audiens putus-putus nggak ya? iya. Atau mungkin pakai ini Mbak, earphone kayak saya ini. Susah ya? Iya. Oh, susah ya, oke. Ya, ya semoga aja pada denger deh. Ya. Ini sih kalau yang belum join nanti Ah ya, nanti ya ya ya. lanjut ya Mbak ya. Ya ya ya. Tadi kan untuk ini ya apa tahapan ASI ya. Nah, untuk takaran ASI yang bagus, baby itu Sorry, berapa mili? sorry. Takaran ASI. Iya, takaran ASI itu nggak ini ya, nggak ajak ya. Jadi tentunya mengikuti pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi baru lahir itu dia bisa tahan sampai 2 hari, 2 kali 24 jam ya. Kalau misalnya ibu mengalami kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif, masih apa namanya belum keluar ASINya, sebenarnya bayi itu masih menyimpan makanan pada saat dia di janin ya. Itu ada apa namanya di janin, maksudnya di perut ibu itu dia menyimpan makanan dari cadangan makanan dari plasenta. Sebenarnya masih tahan 2 kali 24 jam. Namun kalau misalnya dia sudah mengkonsumsi ASI, pada saat berapa dia diberikan itu awal-awal mungkin sekitar 10 mili ya. 10 mili itu atau 5 mili, malah 5 mili 10 mili. Itu akan meningkat sesuai dengan tumbuh kembang anak. Tentunya tidak ada cut point yang terlalu jelas karena tumbuh kembang anak itu kan berbeda-beda. Sehari itu bayi ya, untuk usia bayi itu sekitar 750 mili sampai 900 mili sehari. Itu tapi pada usia tertentu tentunya, bukan yang baru lahir. Yang baru lahir itu sehari sekali minum paling cuma 5 mili, 10 mili. Nah, tergantung nanti dia berapa kali minum gitu. Tapi kalau untuk total bayi, usia bayi mungkin bukan newborn lagi, itu sekitar 750 sampai 900 mili. Tapi itu pun tidak saklek harus segitu ya, tergantung daripada anaknya, seberapa sering dia disusui gitu. Cewek cowok pun terkadang juga berpengaruh juga ya Mbak ya. Ya, ada yang bilang demikian ya, ada yang bilang apa kalau laki-laki itu minumnya lebih banyak daripada perempuan gitu. Tapi secara penelitian belum ini sih belum jelas dinyatakan bahwa jenis kelamin tertentu akan menyusui lebih banyak dibandingkan perempuan gitu. Walaupun fenomena itu memang ditemukan pada beberapa ibu yang melahirkan anak dengan membandingkan. Misalnya anaknya twins dan itu laki-laki perempuan, dan katanya yang laki-laki menyusunya lebih banyak dibanding yang perempuan. Tapi belum tentu juga gitu karena misalnya kalau kita melahirkan bayi twins dan sama-sama laki-laki, tentunya ada yang lebih banyak menyusui dibandingkan yang lainnya. Nah, kebetulan aja pada saat dilahirkan itu twinsnya laki-laki perempuan dan laki-laki lebih banyak menyusuinya gitu. Jadi secara penelitian sebenarnya belum terbukti ya kalau laki-laki itu akan menyusu lebih banyak dibandingkan perempuan. Gitu. Usia sapi dan cara Apa nggak kedengeran? Maaf, maaf nggak kedengeran. Sorry. cara menyikapi anak biar nggak nenek lagi usia berapa yang cocok buat Ya, memang ASI eksklusif itu diberikan pada 6 bulan pertama ya. Penelitian itu masih menyatakan demikian. WHO juga masih menganjurkan 6 bulan, walaupun beberapa ahli menyatakan ada yang 4 bulan boleh langsung diberikan MPASI. Tapi kita masih menggunakan reference dari WHO atau WHO, itu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sebenarnya kita sudah boleh melakukan inisiasi untuk stop ASI jika diinginkan. Ya, ya sudah jelas banget. Ya, saya lanjutin ya, ibu-ibu ya. Jadi
Kalau pada saat 6 bulan pertama mau di-stopkan ASI-nya, dievaluasi dulu apakah MPASI-nya berjalan lancar atau tidak. Saya kira sih untuk awal-awal MPASI itu pasti selalu mengalami kesulitan. Sehingga memang dianjurkan jika ingin menyapih itu pada usia 1 tahun. Karena 1 tahun dia sudah mulai sudah mulai familiar dengan MPASI yang diberikan setiap hari dan kontribusi ASI juga sudah tidak terlalu banyak pada usia 1 tahun. Jadi berikan inisiasilah untuk menyetop atau menyapi pada usia 1 tahun. Gitu. Caranya seperti apa, Bun? Ya, itu caranya benar-benar kreatif, tidak ada rumusan yang jelas. Caranya seperti apa? Ada yang bisa mensugesti anaknya untuk bekerja sama, untuk stop, berhenti, atau berhenti ASI. Ada yang perlu ditakut-takutin dulu, putingnya dikasih apa yang pahit-pahit, misalnya, atau dikasih betadin, itu berbagai macam ya. Jadi, apapun sebenarnya bisa caranya dilakukan, ya namanya juga anak ya, anak tuh mesti berbeda ya treatnya, ada dengan cara seperti itu, dan itu tidak salah sih cara-cara yang dilakukan demikian, jika memang mau menghentikan proses memberikan ASI pada usia itu. Oh, Gitu Mbak jadi Ida. nggak saklek ya untuk caranya seperti apa. Iya, Soalnya caranya banyak bisa ya. macam-macam, kreativitas saja. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk itu, Mbak, saya kan Hmm. stok ASI. Nah, baiknya berapa lama Hmm. penyimpanannya di freezer? Lalu apakah beda kandungan freezernya ASI langsung? Apakah kandungannya fresh ASI langsung dari payudara ASI yang setelah disimpan di freezer? Jadi apa bedanya kandungan ASI fresh sama ASI di freezer itu berpengaruh atau enggak? Terus berapa lama juga simpan di freezer? ASI yang fresh dengan ASI yang fresh dengan ASI yang di freezer itu mungkin akan berbeda secara kualitas jika pada saat kita mencairkan itu tidak tepat. Misalnya kita mencairkan suhunya terlalu tinggi sehingga protein-protein susunya terdenaturasi atau rusak. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi keawetan atau kualitas daripada ASI tersebut. Nah, ASI sebaiknya memang tidak terlalu lama ya di freezer, walaupun memang itu tetap awet. Ya, ada baiknya memang kita memberikan tangga uh, supaya kita tetap memberikan yang terbaik buat bayi. Waktunya ya sebaiknya tidak lebih dari 2 hari ya. Walaupun memang beberapa menyatakan ada yang 3 hari, 4 hari masih oke gitu ya. Ya masih oke sih, tapi hati-hati dalam saat kita mencairkan ASI-nya itu tidak terlalu panas supaya susunya tidak rusak, protein susunya tidak rusak. 2 atau 3 hari itu ideal, tapi lebih dari itu sebenarnya tidak masalah karena dia disimpan dalam suhu beku, itu masih aman dikonsumsi oleh bayi, bahkan seminggu setelahnya juga masih aman, tapi kondisinya harus terpenuhi ya. Tapi jarang kayaknya untuk ibu-ibu yang mungkin dia bekerja, biasanya stok ASI-nya itu 2 atau 3 hari selalu diperbaharui. Gitu. Habis ya. Mbak. Dan letak di kulkas sendiri juga mempengaruhi ya bedanya di dalam freezer sama Iya, di kulkas kayak gitu juga mempengaruhi ya. Iya, mempengaruhi keawetan juga. Jangan sering dibuka-buka, memang dianjurkan kulkasnya itu terpisah daripada kulkas rumah tangga. Iya. Oke. Kalaupun kepentoknya cuma ada itu ya nggak masalah sih. Kalau kepentoknya cuma ada itu di rumah ya nggak masalah. Asal ya tidak terlalu lama. Misalnya sampai seminggu gitu, jangan terlalu lama gitu aja. Gitu Mbak. Ada pertanyaan lagi? Iya. Nah, ini ada, kalau untuk skincare sendiri untuk ibu menyusui apakah boleh ya Mbak ya? Untuk memakai skincare gitu kan? Nah, untuk skincare tergantung daripada ingredient dari skincare-nya ya. Ibu-ibu mungkin bisa konsultasi ke dokter kulit sebelum perawatan. Bukan berarti perawatan itu tidak boleh, tapi dikonsultasikan dengan dokter kulit. Karena memang ada kandungan-kandungan tertentu yang itu berbahaya jika turut dikonsumsi oleh bayi, ya. Itu jadi dikonsultasikan dulu ya Bu, kandungan skincare-nya apa. Tentunya di sini saya tidak bisa menjawab karena memang bukan kapabilitas saya sebagai dokter kulit untuk menjawab itu, tapi saya sarankan untuk konsultasi dulu.
Jika ingin perawatan, perawatan yang seperti apa, kemudian krim-krimnya, mau pakai krim yang seperti apa, itu dikonsultasikan dengan kondisi sekarang sedang mengasihi ya, memberikan ASI. Oke. Nah, itu tadi. Terus untuk ASI sendiri apakah bisa dicampur dengan MPASI ya, Mbak ya? Sebagai Iya, campuran. untuk pertama kali MPASI memang anjurannya kan biar nggak terlalu kental, terlalu apa ya, terlalu padat, itu dicairkannya dengan ASI memang, dianjurkannya dengan ASI. Gitu. Jadi memang nggak Oh, masalah jadi itu. memang nggak masalah ya. Oke. Lanjut lagi ya, Mbak ya. Ini dari pertanyaan dari Bu Yesa ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas juga bagaimana cara meningkatkan imunitas imunisasi saat pandemi. Jadi mungkin kurang lebih menjaga imun itu biar gak stres ya. Tadi sudah kita jawab di awal ya. Oke. Kualitas ASI kalau sudah 2 tahun, apakah benar sudah berbeda nutrisinya ya? Bukan kualitas ASINya yang berbeda, tapi kebutuhan bayinya atau anaknya yang sudah berbeda. Jadi kalau misalnya sehari dia butuh misalnya 1000 kilokalori, begitu dia sudah tambah dewasa, meningkat. Sehingga ASI yang memberikan kontribusi itu udah nggak 100% lagi, tapi mungkin hanya 20%. Jadi bukan kualitas ASINya yang berubah ya, tapi lebih kepada si bayinya memang udah nggak apa ya, sudah nggak cocok minum itu karena sudah nggak sesuai dengan kebutuhannya, itu aja. Ibaratnya kita deh, kita dikasih ASI kan nggak ngefek karena kan cocoknya buat bayi ya. Begitu juga anak. Jadi kalau misalnya anak udah umur 2 tahun, ASI itu sebenarnya udah cuman buat ini aja, iseng-iseng aja gitu. Udah nggak terlalu mempengaruhi kontribusi kalorinya, dia sudah tidak terlalu besar gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi tidak berpengaruh ya. Nah, Iya. kemarin ada komenan juga di postingan Omo, ini dari Bunda Lisa Adiani, di postingan Omo saya bacakan ya. Kebetulan membahas Omo Healthy membahas tentang asupan gizi dan makanan sehat untuk ibu menyusui. Saya sendiri masih menyusui dan sekarang ada pertanyaan besar di kepala saya. Selama menyusui, gigi saya beberapa ada yang kropos sampai-sampai sakitnya nggak tertahan. Apakah ada hubungannya dengan menyusui? Karena kebutuhan kalsiumnya, apakah ada takaran khusus untuk kebutuhan kalsium ibu menyusui? Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya, itu Bu siapa? Ibu Lisa. Ya, Ibu Lisa. Jadi kalau Bu Lisa dengar ya, atau nanti mungkin menyaksikan rekaman ini, jadi benar sekali Ibu, kalau kalsi yang mempengaruhi apa tadi, kropos gigi, kemudian kropos tulang, itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kalsium dan vitamin D. Itu akan benar-benar terjadi atau beresiko sangat tinggi bagi ibu-ibu yang memang pada saat mengasihi atau memberikan ASI, konsumsi kalsium dan vitamin D-nya juga kurang. Nah, kalau vitamin D saya kira karena kita tinggal di Indonesia ya, vitamin D itu kita bisa dapat mengaktifkannya dengan cara kita berjemur ya, itu imunomodulator ya, mengaktifkan vitamin D. Nah, itu sebenarnya kita mungkin tidak perlu khawatir. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah konsumsi kalsiumnya seperti apa. Padahal sebenarnya kalsium itu mudah sekali kita dapatkan ya, bisa kita lihat, kita konsumsi makanan yang mengandung keju misalnya, atau mengandung susu, atau ikan-ikanan, ikan teri gitu ya. Tapi kalau misalnya tetap itu dirasa kurang, memang beberapa itu ada yang perlu ditambahkan dengan kalsium. Nah, kebutuhan kalsium sehari itu 1000 mg untuk orang normal, tapi untuk ibu menyusui itu sekitar 1300 untuk angka kecukupan gizinya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, memang apa namanya, tubuh akan kompensasi ya, kompensasinya dengan memecah kalsium atau yang ada di dalam simpanan gigi dan tulang. Nah, memang itu terjadinya nggak langsung gitu ya Bu, itu pakai step by step. Nah, kalau misalnya ibu mengalami kropos gigi, karena kropos gigi pun tidak serta-merta dikarenakan pada saat proses mengasihi, saya sarankan ibu coba periksa juga ke dokter gigi, apakah ada hal lain selain asupan ya. Kalau misalnya ibu Lisa merasa makan saya cukup kok, saya minum susu, ikan, daging, telur, saya minum makan misalnya.
tapi kok saya tetap kropos. Nah, coba periksakan ke dokter gigi, karena kropos gigi itu juga bisa karena yang lain, misalnya bakteri, atau ada gigi yang berlubang, atau ada plak, ada karies yang ada di gigi, sehingga membuat giginya sudah tidak kuat lagi gitu. Nah, Iya. kebetulan mungkin sangat dirasakan pada saat menyusui. Nah, itu kan perlu kita telusuri lebih lanjut. Namun secara teori memang betul jika seorang ibu yang memberikan ASI, konsumsi kalsium dan vitamin D-nya kurang, apalagi dia ini banyak terjadi di negara-negara Eropa ya khususnya. Misalnya negara Eropa kurang sinar matahari, kalsiumnya juga kurang misalnya, ya itu akan beresiko memang untuk kejadian osteoporosis pada saat menyusui dan kropos tulang, kropos gigi. Nah, tapi kalau yang ibu tadi ya saya sarankan tetap itu caranya dengan asupan. Kalau asupannya udah oke, periksakan juga ke dokter gigi. Gitu Bu Lisa. Wah, ini Bunda Lisa ternyata juga lihat juga Mbak ini. Ya ya. Halo Bu, ini benar ya Bu Lisa Andriani? Iya. Gigi katanya tutup pandemi. Wah, ini gimana Mbak Santi? Juga. Konsumsi makanan yang tinggi kalsium Bu. Oke ya. Oke. Em, Tadi di awal kita singgung tentang daun katuk ya Mbak ya. Nah, itu apa betul sih daun katuk itu bisa meningkatkan produksi ASI? Ya, beberapa penelitian itu jadi gini ya, sebenarnya kita bisa berangkat daripada fenomena yang terjadi di masyarakat, tadi daun katuk lah, terbangun lah, mungkin lainnya gitu. Nah, kita lakukan penelitian, namun kritiknya adalah pada saat ibu mengkonsumsi katuk, tentunya ibu tidak hanya mengkonsumsi katuk, ya ibu mengkonsumsi katuk dengan misalnya daging ayam dengan yang lainnya termasuk juga terbangun atau bangun-bangun itu pada orang-orang Sumatera Utara biasa mengkonsumsi itu ditambah ayam kampung dan santan. Nah, kita mencurigai biasnya ya mungkin asinya itu nggak serta-merta karena si katuk itu atau karena si sayur itu, bisa jadi karena konsumsi airnya memang bagus, proteinnya juga bagus sehingga produksinya bagus gitu. Jadi itu perlu penelaahan lebih lanjut sebenarnya. Jadi Oh belum ya. bisa saya secara confidence menyatakan ya Bu bener minum makan sayur katuk aja ini apa aja gitu. Nah, kalau nggak ada katuk apakah asinya akan seret? Ya nggak juga kan gitu. Jadi kita bisa makan sayur apapun Bu yang ibu suka plus kuah-kuahnya diminum, ya kemudian konsumsi daging ikan yang ibu suka itu dikonsumsi aja, jangan lupa cairannya juga ya, minumnya itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelum menyusui, plus jangan stres, udah gitu aja. Oke. Saya bacakan lagi pertanyaan yang ada di komen ya Mbak ya. Nah, ini dari Bunda Anaris. Nah, ini yang pertama, nutrisi apa sajakah yang diperlukan ibu menyusui untuk memperlancar produksi ASI? Jadi nutrisi apa yang memperlancar produksi ASI? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas di saat masa pandemi ini? Tadi saya sekelas baca juga banyak yang tanya lagi tentang cara meningkatkan imunitas di ibu menyusui di saat masa pandemi. Monggo dijawab, Mbak. Ya, jadi nutrisi apa? Tentunya makronutrien dan mikronutrien ya Bu. Kalau makronutrien, karbohidratnya seimbang, cukup, tidak perlu berlebih karena kalau berlebih itu tidak untuk asinya tapi untuk cadangan ibunya. Jadi semakin berisi gitu ya. Yang paling penting adalah protein sebenarnya. Proteinnya yang perlu kita perhatikan sehingga kalau protein diterjemahkan dalam makanan itu adalah lebih kepada lauk-lauk nabati dan hewani. Lauk nabati itu bisa tempe tahu atau cemilan-cemilan yang base-nya kacang-kacangan. Ya, almond atau mungkin susu almond sekarang yang sering atau kita sering lihat ya iklan-iklannya. Kemudian sari kedelai, kacang hijau, yang base-base-nya kacang-kacang itu dia bagus untuk meningkatkan produksi ASI. Karena dia protein ya. Almond sendiri juga bagus. Kemudian ya tadi ya sayur-sayuran jangan jadi
sayur-sayuran itu mengandung antioksidan dan vitamin yang tentunya dibutuhkan oleh ibu dalam produksi ASI. Kalau ibu-ibu sudah konsumsi makanannya itu udah benar seperti itu 3 kali sehari plus 3 kali cemilan, cemilannya juga sehat-sehat, maka imun pun akan terjaga. Ya, imun itu apa ya? Bisa kita atur dengan kita menjaga pola hidup yang sehat. Tentunya juga menjaga pikiran kita yang tenang sehingga nanti juga mempengaruhi produksi ASINya. Gitu aja sih Bu, tidak perlu minum Kalau jahe ya, gitu, nggak perlu seperti itu. Ya kalau nggak suka gimana, masa jadinya imunnya turun gitu, enggak. Jadi ya memang itu beberapa orang mendapatkan khasiatnya, tapi bukan berarti seluruh orang dianjurkan untuk mengkonsumsi itu. Gitu. wah, cukup menarik banget ya ini tadi materinya dan pertanyaan cukup menarik dan jawabannya cukup jelas juga ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, ini tadi karena waktunya kita dibatasi ya Mbak ya 1 jam. Kalau untuk live session nggak cukup banget ya ini soalnya masih pertanyaan masih banyak banget yang masuk. Ya mungkin nanti Udah mau 1 jam, yang belum iya udah mau satu yang jam belum ya. dibaca ya gimana Mbak? Ini udah mau 1 jam ya, nggak kerasa ya. Iya nggak kerasa banget. Oke, yang belum terjawab mungkin nanti bisa WhatsApp juga untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kan kita bantu juga jawab ya Mbak ya. Oke, sesuai janji kita tadi untuk live session kita hari ini, itu nanti ada dua door prize menarik dari Omo ya Mbak ya. Nanti akan kita pilihin. Oke, ini kita sudah ada kandidatnya. Oke, terima kasih Mbak untuk materinya pada sore hari ini. Sangat menarik Terima sekali dan sangat padat sekali ya. Ya, semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Tetap semangat dalam memberikan eksklusif untuk bayinya. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, itu tadi ya Bunda. Wah, nggak kerasa banget live kita itu hampir 1 jam. Ini nggak kerasa. Tadi pertanyaan juga sudah kita jawab ya. Semoga membantu pertanyaan jawabannya membantu dari pertanyaan. Oke, ini tadi kita sudah mendapatkan pemenang. Nah, ini nanti akan kita DM ya Bunda ya akunnya. Oke, ini ada Bunda Lisa Andriani. Wah ini tadi yang komen tadi ya. Kemudian juga Bunda Anaris. Oke, oke nanti kita akan DM ya Bunda ya. Oke. Kita ingatkan juga hari ini kita nggak cuma live juga, Omo juga ada diskon di Baby Mart. Itu pembelian 2 gratis 1 untuk produk puff ya. Omo puff itu pembelian 2 gratis 1. Nah untuk buat Bunda yang masih ada pertanyaan mengenai asupan gizi dan makanan yang baik untuk ibu menyusui, nanti bisa WhatsApp ke admin kita, akan kita bantu jawab ke nomor 0813 3929 3737. Terima kasih Bunda untuk live pada kali ini.